年耳，谁得借月照？一场，何况现在一短一长。当你的枪与将没有缘。枪！我在演武场见过他们。跳下去，就要你从这里跳下去。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series novel lain Eagle Flag season pertama. Pada episode minggu kemarin, Azula berhasil dibangkitkan berkat bantuan dari Sun Bingkong. Namun untuk membangkitkan Azula, tentu ada yang harus mereka korbankan. Sebagai ganti, telah membantu Azula, Toba meminta Azula untuk menjadi utusan dari suku Xingyang. Raja Lusong meminta untuk memberikannya waktu karena bagaimanapun ia juga harus menanyakan pendapat dari Azula. Nah, tanpa diduga, Azula menyetujui hal itu dan dia akan pergi ke dinasti Tang. Tapi sebelum itu, Raja Lusong membawa Azula ke gua yang pernah ia masuki. Di sana, Lusong memberitahu bahwa kakek tua di hadapannya ini adalah Lugong, sang pahlawan, dan dia juga adalah kakek dari Azula. Di pertemuan ini sempat terjadi persisian antara Lusong dan ayahnya. Untung saja kehadiran Azula membuat hubungan ayah dan anak ini membaik. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Azula pun akan pergi bersama Toba untuk pergi ke dinasti Tang. Kesedihan pun terlihat di wajah keluarganya dan begitu juga dengan Azula. Nah, untuk episode kali ini akan berfokus kepada dua karakter baru. Tapi tenang saja, ini masih bersangkutan dengan cerita. Oke lanjut, di sini kita diberitahu bahwa karena pemberontakan yang dilakukan oleh militer Yunnou menyebabkan kekalahan besar kepada negara Nanhui. Bahkan akibat kekalahan ini, penduduk di pedesaan kelaparan. Dan bahkan kini tempat itu menjadi kuburan massal. Mendengar hal ini tentu saja membuat raja mereka kesal. Karena bagaimanapun Nanhui adalah kota yang kaya dan bahagia. Jadi tidak mungkin mengalami hal yang seperti itu. Raja ini ingat betul bahwa musim semi di sini dipenuhi oleh bunga dan di saat musim panas mereka itu pergi berperahu. Sedangkan musim gugur ada hal yang disukai oleh Yunran. Tapi tabibnya mengatakan bahwa sebenarnya Nanhui bukanlah tempat yang indah. Dan apapun yang dikatakan oleh para penjaga tidak dapat dicari dalam sejarah Nanhui. Namun raja ini membenarkan itu semua karena ini merupakan pengalaman pribadinya. Jadi bagaimana bisa tabibnya itu mengatakan dirinya berbohong? Pada saat juga, raja ini pun melihat sebuah lukisan. Ia penasaran dari mana lukisan itu berasal, tapi itu mendapatkannya dari Dr. Simon Johnson. Yang mana lukisan itu hadir bersamaan dengan catatan kota Yunhui ke kota besar. Simon juga yang menyampaikan satu pesan kepada kepala pelindung, yang mana ia tidak mempermasalahkan sejarah Nanhui. Karena bagaimanapun Nanhui tetaplah Nanhui. Namun seseorang yang mencari batu loncatan bersamanya telah menghilang. Padahal itu membuat ia sangat terkejut. Dialog pun muncul yang mana narator itu mengatakan bahwa pada turnamen pertama, raja akan secara pribadi menghadiahkan kerisan emas. Dan pria ini akan memenangkannya sebagai hadiah ulang tahun untuk gadis yang ia cintai. Dan semua dialog itu berasal dari masa lalu Azula dan kedua temannya yang terlihat dalam lukisan ini. Kita pun dibawa keingatan masa lalu semua orang. Yang mana di sini ada dua orang misterius yang sedang melakukan perjalanan. Mereka mendengar langsung seseorang ditolak diberi makan oleh penjaga ini. Nah, kedua orang itu pun menemui si penjaga yang mana mereka bertujuan untuk mengunjungi Tuan Ji Xiangjeng. Pada awalnya, si penjaga ingin mengusirnya. Hingga kakek ini pun memberikannya sebuah cincin sebagai tanda. Penjaga itu pun akan memperlihatkan hal ini dulu. Nah, ternyata gadis yang di sebelah kakek ini menghilang. Kita lalu dibawa ke dalam kediaman keluarga Ji. Yang mana di sana sedang terjadi sparring antara dua pria. Pria yang menggunakan tombak ini berhasil memenangi sparring. Nah, kedua orang ini bernama Ji Changye, sedangkan pria tombak bernama Ji Yi. Ji Changye kesal karena Ji Yi lebih dulu melepaskan senjatanya. Namun Ji Yi memberitahu bahwa senjatanya lepas dengan sendirinya. Himeken tahu bahwa Ji Yi meremehkan saudaranya. Tapi Ji Yi menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang terluka, jadi terlalu sulit bagi dirinya untuk sparring.
Bahkan untuk membuatnya percaya, dia berencana untuk menyerahkan tombaknya. Himeken sangat kesal dengan sikap keras kepala dari Ji Yi. Padahal dia itu sudah cukup dewasa untuk berpikir dengan jernih. Namun sangat sulit baginya untuk mengajarinya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pria rela menumpuk pikirannya dalam bentuk tubuhnya. Sedangkan Ji ini sama sekali tidak seperti itu. Ji sadar betul dirinya tidak pintar, bahkan membaca saja dirinya tidak tahu. Tapi ia ingat betul bahwa Himeken mengatakan Changya akan memimpin 3 pasukan di masa depan nanti. Jadi ia pun berencana untuk ke garis depan daripada harus menjadi cendekiawan. Perkataannya semakin membuat Himeken kesal. Apalagi seharusnya Ji berterima kasih kepadanya karena telah mau merekomendasikannya kepada Jenderal Shi untuk ikut dalam kompetisi pertarungan. Ji sama sekali tidak takut siapa yang akan dirinya lawan, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Himeken memuji semangatnya itu, karena yakin Ji pasti akan menjadi garda terdepan Changya. Mendengar itu membuat Ji terkejut karena dia akan bersama Changya. Tidak hanya dia saja yang kesal, namun Changya juga ikut kesal. Karena dia tidak ingin dibantu, apalagi dirinya saat yakin bisa menang. Pembicara mereka ditertawakan oleh seorang gadis, yang mana ia meminta Changya untuk sadar diri karena bagaimanapun kekuatan kakaknya jauh lebih baik dari dirinya. Gadis cantik ini bernama Yuran. Melihat kecantikannya membuat Ji seketika jatuh cinta kepadanya. Si penjaga pun muncul dan segera memberikan cincin ini kepada tuannya. Melihat Sky the Reaper membuat ia sangat terkejut, dan pada saat juga kakek ini pun muncul dan mengatakan sebuah sumpah. Ji Qianjian memberitahu bahwa sejak Jiang diusir dari klannya, maka saat itu juga keluarga Ji tidak memiliki Sky the Reaper. Kakek ini pun menjadi kesal karena keluarga Ji sudah enggan mewarisi kepercayaan Tiansu. Karena perbuatan mereka ini, maka seharusnya Ji Qianjian sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan. Ji Chen segera memberikan Sky the Reaper elang Xinjun kepadanya. Nah, kita akhirnya tahu bahwa nama si kakek ada Wing Tianjian. Ia memberitahu bahwa seni bela diri yang mereka miliki juga merupakan dari Sky the Reaper. Menyadari sesuatu yang berbahaya, Ji Chen segera bersiap. Ia juga meminta anak-anaknya untuk segera menjauh. Yuran segera mengajak Ji pergi. Di sini ia sedikit malu karena ada gadis cantik yang memegang tangannya. Nah, beberapa saat kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. 既是一门偿还天驱给予的清君之鹰，野原子，你们躲开！啊！ Di sini Ji merasa ayahnya akan kalah. Alasan dia bisa berpikiran seperti itu karena tombak Wing Tianjian memiliki ukuran yang sama dengan tubuhnya. Jadi ia itu bisa menggerakkannya dengan bebas. Sedangkan ilmu pedang dangki milik ayahnya terlalu kaku. Changya tidak membenarkan hal itu karena bagaimanapun Ji belum pernah sekalipun belajar ilmu pedang dangki. Kembali ke pertarungan, di saat Wing Tianjian unggul, pada saat juga Ji muncul dan segera menyerangnya. Namun pada akhirnya Wing Tianjian lah yang menang dalam pertarungan itu. Ia memuji pergerakan yang dilakukan oleh Ji. Tapi sayangnya tubuhnya itu tidak bisa mengimbangi pergerakannya. Ji memberitahu bahwa teknik ini baru saja digunakan oleh Wing Tianjian. Jadi ia sedikit mempelajarinya. Mendengar semua itu membuat Wing Tianjian tertarik kepadanya. Ia pun memberitahu bahwa dengan adanya Ji, keluarga Ji tidak akan runtuh. Di sini Ji sangat tertarik dengan teknik tombak yang ia lakukan. Bahkan dia itu berhasil menghitung berapa kali tebasan yang ia lakukan. Wing Tianjian kembali memujinya, tapi ia memberitahu bahwa serangan yang sesungguhnya belum ia keluarkan. Wing Tianjian pun meminta untuk merahasiakan kedatangannya ke Namjoon. Di saat mereka pergi itu, Ji berusaha untuk mengikutinya. Namun ia segera dihentikan oleh ayahnya. Karena jika dia tetap pergi, maka jangan pernah kembali lagi kemari. Ia pun segera meninggalkan Ji. Nah, di sini Ji berusaha mengingat pergerakan yang dilakukan oleh Wing Tianjian. Namun pada saat juga ia menyadari kehadiran seseorang dan segera menyerangnya. Yang mana ternyata itu ada Yuran. Di sini Yuran pun memperkenalkan dirinya dan ingin berkenalan dengan Ji. Ia yakin alasan Ji terus murung karena dimarahi oleh ayahnya. Namun ayahnya bukan memarahi dirinya, melainkan tidak peduli lagi kepada dirinya. Ji tidak ingin membicarakan hal itu lagi dan ia pun meminta Yuran untuk membawa dia menemui kakeknya. Yuran segera membawanya ke hadapan kakeknya. Di sini Wing Tianjian penasaran apa alasan Ji belajar menggunakan senjata. Tentu alasan Ji adalah untuk menjadi kuat agar bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sayang sekali perkataannya itu tidak membuat Wing Tianjian senang, karena dia itu ingin penerusnya memiliki keberanian dan juga tekad yang besar. Sedangkan senjata akan mengikuti cita-cita yang mereka inginkan. Untuk sekarang Ji ini masih belum memiliki tujuan.
Di saat ia ingin pergi, Wing Tianjian segera menghentikannya karena dia itu begitu kasar di saat meminta sesuatu. Ia pun memberitahu bahwa tombaknya itu memiliki nama yang sangat terkenal, dan hal itu sudah ada sejak zaman kakek buyut Jiang. Tombak itu juga mengalami ekspedisi Kaisar Pengyan dan juga pertempuran dalam menghabisi naga. Ia pun tidak yakin apakah Ji pantas mendapatkan senjata itu. Berhubung dia memiliki sebuah urusan, jadi nanti Ji bisa kembali menemuinya untuk menanyakan tentang tombak itu. Malamnya kita dibawa kepada seseorang yang sedang menikmati bermain dawainya. Pada saat juga Wing Tianjian muncul, dan hal ini disadari langsung olehnya. Pada saat juga pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Wing Tianjian sangat terkejut karena teknik pedang Jingdu telah diwariskan kepada pria ini. Ia pun menanyakan apakah tuannya sudah meninggal. Pria itu membenarkan hal ini dan dia sangat senang bertemu dengan penguasa sekte Changdian. Mereka berdua pun saling memberikan salam satu sama lain. Nah, pria ini bernama Xian. Di sini dia yakin pasti Wing Tianjian telah bertemu dengan teman-teman yang lain. Namun hal itu tidak dibenarkan olehnya, karena bagaimanapun Skydriver tidak memiliki begitu banyak teman. Alasan dia datang ke Xiangtang karena memiliki tujuan lain. Xian sepertinya tahu apa itu. Ia pun memberitahu bahwa saat Chanji menghilang di Nanhui, pedang Raja Agung juga menghilang. Ia pun yakin bahwa tujuan itu pasti karena ingin menemukan pedang itu. Ternyata pedang kuno Chang Yuan ada kunci untuk membuka gudang senjata Heaven Driver. Berhubung Xingyan ada tentara dari dinasti Tang, jadi ia pun menanyakan apakah ada petunjuk yang berhasil ia dapatkan. Sayang sekali tidak ada satupun catatan tentang masalah di arsip Nanhui. Ia meminta untuk tidak khawatir karena bagaimanapun menemukan pedang ini juga merupakan pekerjaannya. Xian mengajak dia untuk sementara waktu tinggal di tempatnya supaya mereka bisa bekerjasama dalam mencari pedang itu. Keesokan harinya, Ji yang sedang belajar diganggu oleh Yuran. Ia meminta Ji untuk ikut bersamanya. Namun Ji tidak ingin karena dirinya sedang belajar. Tapi ternyata buku yang sedang ia pelajari terbalik dan membuat Ji panik. Namun ternyata itu hanyalah candaan dari Yuran. Karena kini bukunya benar-benar terbalik. Yuran pun sadar bahwa Ji ini tidak bisa membaca. Meskipun malu, Ji pun mengakui bahwa dia memang buta huruf. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada satupun yang mau mengajarinya. Jadi meskipun dia membeli berbagai buku, tapi tetap saja ia tidak bisa membacanya. Yuran meminta untuk tidak memarahinya karena semua itu adalah kesalahan Ji. Ia pun akan mengajari Ji untuk belajar membaca. 你书都拿到了，干嘛转过来？我就去买风炎皇帝北伐的书。不，我不是，就是野人的野。我们要有耍剑。兔崽子，给我站住！ Nah, setiap hari Ji dan Yuran ini sering bermain bersama-sama. Namun tentunya Ji juga masih memiliki waktu untuk berlatih bersama Chang Ye. Chang Ye sangat kesal karena kakaknya itu berani melukainya. Beberapa saat kemudian, Yuran kembali datang untuk mengajak Ji bermain. Kedatangannya membuat Chang Ye kesal, karena bagaimanapun penduduk biasa tidak boleh masuk ke dalam kediaman mereka. Untung saja Ji segera menghentikan itu semua. Chang Ye kesal karena bagaimanapun kakaknya melindungi orang lain. Ia pun menanyakan apakah Ji ini berpikir Yuran akan menikahinya di masa depan nanti. Merasa percaya diri, Ji pun memberitahu bahwa Yuran adalah miliknya. Hal itu ternyata membuat Yuran kesal. Chang Ye pun tertawa karena melihat Ji ditolak. Ia pun memintanya untuk sadar diri karena bagaimanapun Ji tidak memiliki apapun. Malamnya, Ji ini sedang menikmati indahnya malam. Beberapa saat kemudian, Yuran muncul dan membuat Ji penasaran sebenarnya apa alasan dia kemari. Yuran tahu betul Ji masih marah kepadanya. Tapi bukan ini yang membuatnya kesal, melainkan dia masih memikirkan tentang perkataan Wing Tianjian, yang mana ia tahu betul bahwa dia memang tidak layak untuk memegang tombak Huya. Bahkan karena itu jugalah ia pun mulai sadar dirinya tidak memiliki apapun. Bahkan jikapun ia menjadi pahlawan, Tuhan pasti tidak mungkin berpihak kepada dirinya. Ji memberitahu bahwa ibu kandungnya meninggal dalam bencana. Ia telah mengembara selama 2 tahun sebelum menemukan tempat ini. Bahkan di saat itu ia merasa hidup seperti hantu. Hingga ia pun sadar bahwa dirinya tidak memiliki kerabat lagi. Yuran memberitahu bahwa perang Ninjau juga telah merenggut begitu banyak kerabatnya. Dan kini hanya dia dan kakeknya saja yang selamat. Jadi bisa dikatakan nasib mereka berdua ini sama persis. Untuk menghibur Ji, Yuran pun bersedia untuk menjadi miliknya dan akan terus bersamanya. Jadi kini Ji sudah memiliki dirinya.
Hal itu sontak saja membuat Ji senang. Namun karena dia tidak berkata apapun, jadi Yunran pun kesal. Ia memberitahu bahwa besok adalah hari ulang tahunnya. Jadi seharusnya Ji tidak marah lagi kepada dirinya. Ji meminta maaf karena tidak mengetahui hal itu. Berhubung pemenang pertama akan mendapatkan hadiah dari sang raja, jadi Ji pun berjanji akan mendapatkannya dan menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Yunran. Tentu saja Yunran senang dan memintanya untuk berjanji. Ji kembali menemui Wing Tianjian karena dia mulai mengerti. Ia pun tahu betul ayah dan kakeknya tidak begitu menyukai senjata tombak. Namun ia menyadari bahwa senjata ini adalah milik pahlawan. Maka karena itulah dia akan memenangkan turnamen besok dan akan menjadi pahlawan Jiyang. Wing Tianjian memberitahu bahwa Jiyang adalah raja dari sekte Xingjun. Ia pun memberikan Sky Driver kepadanya. Di malam sebelum pertempuran terakhir, ia menyarankan untuk meletakkan cincin itu di ujung jari. Karena ini merupakan sebuah kebiasaan mereka. Wing Tianjian pun mengajarinya sumpah Sky Driver. Di sisi lain terlihat ada seorang pangeran bernama Yoyin. Pamannya itu memuji kemampuan yang dia miliki. Nah, permaisurinya meminta maaf karena Yoyin bersikap seperti itu. Namun, Bai Jinghong tidak begitu peduli. Karena dengan sikap seperti inilah pedang Changyun bisa dikendalikan. Namun permaisurinya merasa senjata itu tidak cocok untuk diwariskan kepadanya. Sontak saja hal itu membuat Yoyin kesal. Bai Lijong meminta dia untuk menghargai permaisurinya. Yoyin paham dan dia akan segera pergi. Di sisi lain, Azula dan yang lainnya sudah hampir sampai di dinasti Tang. Kedua saudara ini sangat percaya diri bisa memenangi kompetisi itu. Azula meminta mereka untuk tidak terlalu serius. Azula dan yang lainnya telah sampai di dinasti Tang, yang mana mereka pun disambut dengan baik untuk menghadiri acara kompetisi ini. Raja Bailey dengan senang hati menyambut kedatangan mereka. Bahkan dia juga akan menjamu mereka dengan sangat baik. Lobuyan berterima kasih atas sambutan yang mereka berikan. Di sini Azula sangat terpukau dengan arena pertarungan ini. Nah, pada saat juga acara pun segera dimulai. Mereka pun memberikan salam kepada Raja Bailey yang tepat berada di hadapan mereka. Raja Bailey juga memberikan salam hangatnya kepada mereka. Nah, berhubung pertarungan akan segera dimulai, jadi kedua peserta pun sudah berada di arena. Di sisi lain, Chang Ye ini sangat bersemangat dalam kompetisi ini. Sedangkan ayahnya gelisah karena Ji tidak kunjung tiba sampai acara dimulai. Nah, tidak begitu lama, Ji pun datang, yang mana sepertinya dia itu telah telat untuk menghadiri acara kompetisi. Ia pun bergegas pergi dan meminta untuk membukakan jalan. Tapi para penjaga segera menghentikannya karena saat ini tidak ada yang boleh masuk. Ji mencoba menjelaskan tujuannya kemari, yang mana tentu saja adalah berkompetisi dengan para orang barbar. Tapi para penjaga tetap tidak ingin mengizinkannya masuk karena semua peserta sudah berada di dalam. Tidak ingin adanya keributan, mereka pun meminta Ji untuk segera pergi. Tidak yang menyerah, ia berusaha keras untuk membuat mereka percaya. Untung saja pada saat itu juga Xian datang. Dia merupakan seorang komandan meminta para penjaga untuk menghentikan hal ini. Apalagi dia itu sepertinya mengenali senjata yang Ji gunakan. Ia mencoba untuk menanyakan identitasnya. Akhirnya Xian tahu bahwa Ji ini adalah putra tetua dari Tuan Ji Xianjeng. Ia penasaran bagaimana ia bisa terlambat dalam kompetisi ini. Padahal raja sudah memulainya sejak tadi. Usut diusut ternyata Ji itu tak lupa waktu akibat terlalu asik berlatih. Tapi para penjaga merasa Ji itu sudah terlambat dan tidak diizinkan untuk masuk. Xian memberikannya nasihat untuk tidak terlambat lagi. Apalagi seharusnya dia itu menjaga kebugarannya dengan baik. Ji menenangkannya karena dia sama sekali tidak lelah. Apalagi di masa depan nanti mereka harus bertarung selama 3 hari 3 malam. Jadi latihan seperti ini sudah biasa baginya. Xian tidak tahu apa yang bocah itu katakan. Dan jika pun ingin melakukan pertarungan 3 hari 3 malam, Kuafu juga bisa melakukan hal itu. Xian meminta para penjaga untuk membiarkannya masuk, karena jika tidak, ia itu akan membiarkan Ji bermain-main dengan para penjaga. Mendengar hal itu, sontak saja membuat para penjaga ketakutan. Dan pada akhirnya, ia pun akan membiarkannya masuk. Kita pun dibawa masuk ke dalam arena pertarungan. Yama di sini salah satu prajurit dari Azula juga ikut dalam pertarungan. Sayang sekali pertarungan itu dimenangkan oleh Xu Yuan dari suku bunga. Babak pertama pun berhasil dimenangkan oleh mereka.
Lu Boyan dan yang lainnya sedikit kecewa dengan hasil pertarungan ini. Nah, terlihat Yoyin ini juga ikut dalam kompetisi. Di sebelah lain, Ji Changye ini meremehkan para peserta lainnya. Bahkan dia menganggap mereka itu tidak layak mengikuti kompetisi. Di tengah kesombongannya, di sini ayahnya itu sangat gelisah karena Ji tidak kunjung datang. Changye meminta untuk tidak mengandalkan kakaknya, karena dengan dirinya saja mereka pasti bisa memenangi kompetisi ini. Namun ayahnya merasa hal itu tidak benar, karena jika Ji tidak datang, maka bisa dipastikan mereka tidak akan bisa menang. Changye sempat menduga kakaknya itu melarikan diri. Tapi beberapa saat kemudian Ji pun tiba. Xiang Jing penasaran kemana ia pergi hingga baru sampai. Ji pun menjelaskan semuanya. Untung saja ayahnya itu paham dan ia segera memberitahu bahwa Yoyin dari keluarga kerajaan juga ikut dalam kompetisi ini. Tapi ayahnya masih kurang mengetahui kekuatan dari Yoyin. Ji ini akan bertanding dalam ke tempat kedua, sedangkan Jaya akan bertanding di ronde ketiga. Jadi Xiang Jing ini tidak begitu peduli dengan kekuatan dari Yoyin, karena yang lebih penting adalah kedua anaknya itu berhasil mengalahkan orang-orang barbar. Xiang Jing juga meminta Ji untuk membuat rekor yang mana saat ini keponakan Jenderal Shi berhasil memenangkan 3 pertandingan. Jadi setidaknya Ji ini harus bisa memenangkan 3 pertandingan juga. Sedangkan untuk pertarungan terakhir, ia meminta untuk menyerahkan itu semua kepada Changye. Ji tidak ingin menuruti perkataan ayahnya, karena dia yakin dirinya pasti bisa terus lanjut ke babak selanjutnya. Beberapa saat kemudian, babak kedua akan segera dimulai, yang mana Xian Tanggosi dari padang rumput akan bertarung dengan Xu Yuan. Dalam pertarungan ini terlihat begitu jelas bahwa Xu Yuan sudah cukup kelelahan. Hal ini wajar karena dia baru saja selesai bertarung. Melihat semua ini, Ji sangat percaya diri bisa memenangi pertarungan dan akan memberikan hadiah kepada Yuran. Di sisi atas arena, Xian menemui Raja Baili. Ia meminta maaf karena baru bisa datang. Tanpa berlama-lama, ia pun duduk untuk menikmati kompetisi ini. Tidak itu saja, Xian segera memberikan pujian kepada Su Jiu yang semakin hari semakin cantik. Raja Baili memberitahu bahwa di depan mereka ini adalah tamu kehormatan dari padang rumput. Tapi sayangnya, ia merasa mereka itu terlalu lemah untuk ikut dalam kompetisi ini. Xian menenangkannya karena melihat raut wajah dari Asula, ia yakin bahwa sepertinya dia sudah terbiasa dalam medan pertarungan. Apalagi matanya begitu tenang. Jadi, ia bisa memastikan pangeran ini bukanlah orang sembarangan. Mendengar jenderalnya mengatakan hal itu membuat Raja Baili merasa sangat lega. Apalagi mereka semua pasti sudah tahu bahwa tidak ada satupun di Istana Timur yang mampu menandingi kekuatan Yoyin. Mungkin hanya butuh beberapa waktu lagi agar Yoyin bisa dikenali oleh semua orang. Ia menanyakan pendapat para jenderal mengenai hal ini. Xian merasa hal itu akan benar-benar terjadi, karena Yoyin memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jenderal yang terkenal. Perkataannya semakin membuat Raja Baili sangat senang. Ia pun merasa sangat yakin Yoyin pasti dapat memenangkan Krisan Emas. Xian ini sama sekali tidak tertarik dengan Yoyin, karena penampilan yang ia tunggu-tunggu ada kemampuan milik Ji. Kembali lagi ke dalam pertarungan, yang mana Xian Tang dan Xu Yuan terus bertarung satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Xiang Tian pun berhasil memojokkannya. Nah, sayang sekali, di saat Xiang Tan ingin mengakhiri pertarungan itu, Ji pun muncul untuk melindunginya. Xu Yuan berterima kasih karena telah membantunya. Namun kedatangan itu membuat gaduh satu arena. Karena bagaimanapun, seharusnya Ji ini tidak boleh naik sebelum namanya dipanggil. Raja Baili sangat kesal dengan sikap dari Ji. Xian segera menenangkannya karena dia itu adalah petarung yang akan menggantikan Xu Yuan. Dan karena dia sudah melanggar peraturan, maka ia meminta untuk membiarkan Ji saja melanjutkan pertarungan ini. Andai saja Raja membuat keputusan yang salah, maka hal itu akan merusak hubungan yang sedang mereka jalin. Meskipun sudah ditegur oleh Xu Yuan, namun tetap saja kelakuan Ji ini membuat malu dinasti Tang. Untung saja Raja Baili tidak ingin menindaklanjuti hal ini dan akan mendengarkan perkataan Xian. Pada akhirnya, pertarungan pun dilanjutkan dan Golden Horde Raja pun berhasil memenangi ronde kedua. Raja pun memberikan selamat atas kemenangan mereka. Nah, tidak lama kemudian, ronde ketiga pun akan dimulai. Yang mana kali ini, Golden Horde Raja akan bertarung dengan Ji, yang adalah perwakilan dari kerajaan Tang Bawah. Melihat Xiang Tan mengubah senjatanya, membuat Xian Jing sadar bahwa pertarungan sebelumnya ia itu tidak serius. Melihat kedua senjata yang digunakan oleh Xiang Tan membuat Changye senang. Ia yakin kakaknya itu pasti akan sangat menderita menghadapi kedua senjata itu. Pada saat juga pertarungan pun terjadi.
一场，何况现在一短一长。Nah, tanpa terduga dalam pertarungan ini, Ji sama sekali tidak kesulitan. Bahkan dia unggul sangat jauh. Azula sampai dibuat terkejut oleh kemampuan yang Ji miliki. Nah, pada akhirnya Ji pun berhasil menghempaskan kedua senjatanya dan membuat dirinya berhasil memenangi pertandingan ketiga. Semua orang pun terkejut dengan kemampuan yang Ji miliki. Ayahnya juga ikut senang dengan kemenangannya itu. Baru saja selesai bertarung, Ji pun kembali melanjutkan babak selanjutnya, yang mana tidak butuh waktu lama, dia ini kembali berhasil memenangi pertarungan. Ji pun kembali bertarung di babak selanjutnya, yang mana babak kali ini ia sempat mendapatkan perlawanan. Namun pada akhirnya dia ini tetap menang. Pertandingan keempat dan kelima dengan mudah dimenangkan oleh Ji. Bahkan pertandingan keenam juga dimenangkan olehnya. Sontak saja hal itu membuat Raja Bailey senang. Nah, sepertinya Yoyin mulai tertarik dengan Ji. Nah, di saat semua orang di sini senang, Lu Boyan tentu saja kesal karena tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menang dari Ji. Para prajurit merasa bahwa keluarga Tang ini sengaja mempermalukan mereka di hadapan semua orang. Namun Lu Boyan tidak membenarkan hal itu. Apalagi bisa terlihat Ji ini hanya berpenampilan sederhana saja dan tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit dari Xinjiang. Lantas bagaimana bisa mereka itu kalah dari dirinya? Tentu saja hal ini sangat memalukan bagi mereka. Di sini Azula meminta Tiei untuk maju menghadapi Ji. Apalagi sebagai murid dari Muli, ia yakin dengan kekuatan yang Tiei miliki. Sebelum Tiei maju, kembarannya itu memberikannya senjata. Melihat kompetisi didominasi oleh Ji, membuat Raja Bailey sedikit kasihan kepada Golden Horde Kalaja. Apalagi seakan-akan mereka tidak memberikan mereka kesempatan. Xian menenangkannya karena di medan perang yang sesungguhnya tidak ada rasa kasihan. Jika Nahui bisa menghasilkan pahlawan muda, maka hal ini tentu saja akan menjadi peristiwa yang sangat membanggakan. Nah, pada saat juga pertandingan ke-7 pun akan segera dimulai, yang mana Ji itu akan bertarung dengan Tiei. Tiei memuji senjata yang Ji miliki, namun ia yakin senjatanya pasti lebih bagus dari miliknya. Pertarungan pun segera terjadi di antara mereka. 带我的刀去。万国弱肉强食。你枪很好，体力不行就不要比了。是我弟弟先敌我，所以我是不会不算计的把戏。Dalam pertarungan ini, Tiei sadar betul kondisi Ji tidak baik-baik saja. Jadi, ia pun memintanya untuk segera menyerah. Namun Ji tidak yang melakukan hal itu karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih layak dibandingkan dengan Chang'e. Tidak itu saja, dia juga sudah berjanji kepada orang lain bahwa dirinya bisa memenangi kompetisi ini. Jadi tidak mungkin bagi dirinya untuk menyerah begitu saja. Tiei tidak begitu peduli lagi dengannya karena bagaimanapun dia sudah memberikan kesempatan. Jadi Tiei pun meminta untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Melihat pertarungan sengit di antara mereka membuat Azula sedikit khawatir. Namun Tian segera menenangkan Azula karena dia yakin kembarannya itu pasti tidak mungkin kalah dalam pertandingan ini. Azula pun kembali yakin bahwa Tiei pasti bisa menang. Nah, dalam pertarungan ini, Tiei sebenarnya memiliki kesempatan untuk bisa mengakhiri hidup Ji. Bahkan, Xiang Jing sempat khawatir dengan kondisinya. Tapi tanpa diduga, Ji berhasil menghindari serangan itu dan berhasil memukul Tiei. Tentu saja, Tiei masih sadarkan diri, namun ia sangat terkejut karena bagaimana bisa Ji menggunakan teknik miliknya. Ji pun mengakui bahwa dia bukan mengikuti pergerakannya, melainkan mempelajarinya. Akibat hal ini, Tiei pun mengaku kalah karena tidak bisa bertahan lagi. Namun, ia memberitahu bahwa kekuatan yang kakaknya miliki masih jauh lebih kuat. Ji tidak peduli dan membiarkan Tian untuk maju. Nah, Ji pun berhasil memenangi pertandingan ini. Dia ini sudah berjuang dengan sangat keras untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak. Namun tanpa diduga, ayahnya itu tidak terlalu peduli dan meminta Chang'e untuk menyelesaikan pertandingan terakhir. Karena jika dia menang, maka Chang'e ini akan mendapatkan posisi Letnan Jenderal. Melihat semua itu tentu saja membuat Ji kesal. Apalagi dia itu telah menerima luka yang sangat banyak. Namun tetap saja tidak dipedulikan oleh ayahnya. Karena tidak dihargai lagi, jadi Ji pun meminta adiknya untuk tidak maju. Karena dirinya akan tetap berada di arena untuk mengalahkan semua orang. Xian Jing sempat menentang kehendak anaknya. Namun Ji tidak mempedulikan hal itu. Karena bagaimanapun posisi Letnan Jenderal adalah miliknya.
Xianzhen memintanya untuk berpikir dengan sehat agar menyerahkan hal itu kepada Chang Ye, dan seharusnya dia tidak merampok hal ini. Namun Ji merasa sama sekali tidak bersalah, karena bagaimanapun ia juga memiliki hak untuk mendapatkannya. Perkataannya sontak saja membuat ayahnya itu kesal. Tapi semarah apapun ayahnya, Ji tetap tidak peduli dan akan berada di arena. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, ia pun menantang semua orang di sini untuk mengalahkan dirinya. Meskipun dirinya itu hanya sendirian, tapi Ji yakin kekuatan yang dia miliki bisa mengalahkan semua orang. Perkataan itu tentu saja membuat semua orang merasa tertantang, dan seakan-akan tantangan itu juga ditunjukkan kepada Azula. 你的了，看你的了！不要上来，打败了他们。他是你亲女，我抢不过他。死还不下来！你们！ Karena Ji terus bertahan di arena membuat semua orang terpukau kepadanya. Bahkan di sini Raja Bailey ikut kesal. Melihat semua itu, Tian pun meminta izin untuk naik ke arena. Lu Boyin memintanya untuk memenangi pertarungan ini. Azula juga mengizinkannya dan berharap agar Tian bisa baik-baik saja. Tian segera mendatangi adiknya, yang mana di sini mereka juga memintanya untuk berhati-hati. Karena bagaimanapun pria yang akan dia lawan mampu mempelajari teknik mereka dengan sangat cepat. Tian paham dan segera naik ke arena untuk bertarung dengan Ji. Terlihat begitu jelas bahwa saat ini Ji sudah menerima luka yang sangat parah. Namun ia itu tidak ada niatan untuk mundur dan akan maju dalam pertarungan ini. 平阳的脸面就靠你。我相信你，要小心。还要撑下去？我不会。 Dalam pertarungan mereka, Ji sempat terpental, bahkan cincin yang diberikan Tianzhen juga sempat terpental. Di sini, Tian pun memintanya untuk segera menyerah karena bagaimanapun dia sudah mendapatkan banyak luka. Namun Ji tetap tidak ada niatan untuk menyerah. Apalagi dia itu harus mendapatkan trisan emas. Pada saat juga, ia pun mengingat perkataan Tianzhen pada malam sebelum pertandingan, yang mana ia memberitahu cincin yang dia berikan itu dimiliki oleh Jiang, sang elang penguasa Xingjun. Serangan yang dilancarkan menggunakan tombaknya mampu menembus dan menghabisi seekor naga. Melihat serangan ini sontak saja membuat Ji sangat terpukau. Ia pun berharap agar Tianzhen mau mengajari dirinya. Kembali ke masa sekarang, yang saat ini Ji memakai cincin elang Xianjun. Tian pun menyadari bahwa Ji ini juga berasal dari padang rumput. Hal itu dibenarkan oleh Ji, karena bagaimanapun dia itu adalah keturunan dari Jiang dan merupakan salah satu dari pemilik auman harimau. Ia pun ingin menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Di saat Jian ingin melancarkan serangannya, kita malah dibawa ke malam sebelumnya, yang mana Ji sama sekali tidak bisa mengalahkan Tianzhen. Tianzhen pun memberikannya sebuah saran, yang mana semua senjata memiliki jangkauannya tersendiri. Mereka bisa mengukurnya dengan ukuran dari setiap senjata. Tentu saja dalam pertarungan nanti pasti akan ada banyak jangkauan serangan yang akan Ji hadapi. Nah, setiap lingkaran dari serangan itu mengandung tentang kesuksesan atau bisa saja kegagalan. Ji masih belum memahami apapun tentang hal ini. Tianzhen kembali memberikannya petunjuk, yang mana ia ingin Ji menggunakan tombaknya dengan sangat baik. Karena bagaimanapun senjata yang dia gunakan sangatlah kuat. Berkat perkataan Tianzhen membuat Ji sadar akan potensi kuat dari dirinya dan juga tombaknya. Alhasil dalam pertarungan ini, ia pun berhasil mengeluarkan potensi maksimal dari kekuatannya. Bahkan dia itu mampu melukai Tianyan. Namun sayang sekali karena sudah mendapatkan luka yang sangat parah, jadi Ji pun tidak bisa menahan dirinya lagi. Dan pada akhirnya ia pun sempat terjatuh. Tidak hanya dia saja, tapi Tianyan juga tidak mampu menahan kesadarannya akibat serangan yang Ji lancarkan. Ia meminta maaf kepada Azula karena tidak mampu menang dalam pertarungan ini. Nah, tanpa diduga, ternyata Ji kembali bangkit. Ia pun berhasil memenangi pertandingan ke-8. Yoyin sepertinya sangat tidak menyukai hal ini. Melihat Lu Boyin pergi, Raja Bailey ingin segera menyusulnya. Tapi penasihatnya meminta untuk segera memberikan hadiah karena pertandingan hari ini sudah selesai. Namun Raja Bailey tidak ingin mendengarkan hal itu dan memutuskan untuk pergi. Kembali ke Yoyin, yang mana benar dia itu sangat kesal kepada Ji. Kemungkinan besar mereka ini akan melakukan sesuatu kepadanya.
Di sebelah lain, Chang Ye masih kesal karena kakaknya telah mengkhianati mereka. Namun sekarang ini Sanjeng tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Kini hanya tinggal Ji saja yang berdiri di arena. Xian sangat terpukau dengan hauman harimau yang dia miliki. Jika Ji tertarik dengan militer, maka Xian memintanya untuk mencari dirinya, supaya dia itu bisa membawanya masuk. Nah, pada saat itu juga, Asula pun bertepuk tangan atas kemenangan yang diraih oleh Ji. Di sisi lain, Xian ini sedang berbicara dengan Raja Bailey, yang mana Bailey memuji penglihatannya yang mampu mengetahui bakat yang hebat. Tapi dia berharap Xian tidak memilih Ji sebagai Letnan Jenderal. Xian paham betul Yoyin dan Raja Bailey adalah saudara-saudara. Apalagi dia itu memiliki seni bela diri yang jauh melebihi teman-teman seangkatannya. Inti dalam pembicaraan mereka ini adalah Raja Bailey ingin Yoyinlah yang memenangkan jabatan sebagai Letnan Jenderal. Raja Bailey membenarkan hal itu, apalagi Xian sudah memuji keberanian yang Yoyin miliki. Xian meminta maaf karena keberanian yang dirinya ucapkan sebelumnya masih belum cukup. Jadi Yoyin itu belum bisa dianggap memiliki keberanian sejati. Raja Bailey tentu kesal karena Yoyin tidak bisa disandingkan dengan Ji. Hal itu dibenarkan oleh Xian. Apalagi dalam pertarungan tadi, mereka seharusnya sudah melihat betapa besarnya keberanian yang Ji miliki. Sebagai komandan, ia pun berharap agar Raja Bailey memberikan izin agar Ji bisa berlatih di pasukan Kekaisaran Istana Timur. Sino berpindah ke Istana Timur, yang mana mulai sekarang Asula itu akan dipindahkan ke istana ini, dan dia itu akan menginap di Pavilion Guihong. Dia itu akan makan dan belajar bersama putra sulung Bailu. Ia pun diperkenalkan kepada Yang Mulia Bailu. Mulai sekarang mereka berdua akan menjadi teman dekat. Tapi di sini Bailu tidak menyukai Asula, bahkan pada saat juga ia pun segera membulinya. Penasihat kerajaan meminta untuk tidak melakukan hal itu, karena bagaimanapun Asula adalah seorang pangeran, dan ikatan kerjasama mereka tergantung kepadanya. Sesaat kemudian Sujiyu pun muncul. Di sini Asula terpesona dengan kecantikan yang dia miliki. Penasihat kerajaan memberitahu bahwa wanita di hadapan mereka adalah kepala ruang belajar Donggolu. Dan mulai sekarang dialah yang akan mengurus kehidupan dari Asula. Berhubung Asula sudah melalui perjalanan yang cukup jauh, jadi Sujiyu pun segera membawanya untuk beristirahat. 本国主口谕，金帐总管玉殿下，来的北路之换我。世子估计也累了，苏婕妤，以后Ia meminta maaf karena kamar ini baru saja dibersihkan. Asula tidak mengkhawatirkan hal itu, justru dia malah menyukai tempat ini. Apalagi bunga ungu yang berada di sana tidak pernah ia temui di padang rumput. Sujiyu memberitahu bahwa ia mendapatkan bunga itu dari temannya. Jadi ia menanyakan apakah Asula menyukai bunga itu. Di sini Asula memberitahu bahwa dia mengingat kenangan bersama ibunya, yang mana saat itu ibunya juga sedang menyisir rambutnya. Sujiyu paham, tapi Asula ini akan terus bertambah dewasa. Jadi ibunya itu tidak mungkin terus menyisir rambutnya. Asula hanya berharap ibunya itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Namun apa daya, sekarang ini dia sudah tidak bisa lagi melihat ibunya. Asula menjadi sangat takut jika di kemudian hari ia melupakan wajah dari ibunya. Sujiyu yakin hal itu tidak akan terjadi, karena sesuatu yang dirinya ingat dengan hati tidak akan pernah terlupakan. Asula pun menanyakan apakah dia ini juga mengingat seseorang. Ternyata ada seseorang yang selalu Sujiyu ingat, yang mana dia itu ingin mengikuti orang ini kemanapun ia pergi. Tapi sayang sekali dia sudah pergi untuk selamanya. Sebenarnya dia itu juga ingin ikut pergi, tapi sayangnya dia itu sudah berjanji untuk membantu orang ini menjaga sesuatu. Asula maupun Sujiyu tentu tidak bisa melupakan orang yang mereka cintai. Tapi Sujiyu ingin Asula untuk menguatkan hatinya. Apalagi dia masih muda, jadi tentunya akan ada banyak pertemuan yang sedang menunggunya. Ia yakin di saat Asula menemukan teman yang baru, ibunya juga pasti akan bahagia untuknya. Asula memberitahu bahwa dia baru saja bertemu dengan pendekar hebat. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang memberikannya penghargaan atas bakatnya itu. Asula berjanji jika dia melihatnya lagi, yaitu akan memberitahu seberapa kagumnya dia kepada Ji. Sujiyu menenangkannya karena mereka akan kembali bertemu dengannya. Sino berpindah kepada Ji, yang mana di saat ia kembali ke rumah, dia pun mendengar bahwa ayahnya sudah mengusir dirinya. Bahkan dia itu sudah tidak peduli lagi kemana Ji pergi. Alhasil, Ji pun harus mencari tempat untuk tidur malam ini. Di perjalanannya, para warga membicarakan tentang kehebatannya di arena. Tapi sayang sekali tidak ada satupun yang menghargai perjuangannya dalam kompetisi itu. Hingga pada saat juga Yuran muncul untuk menagih janjinya. Apalagi sekarang ini Ji telah menjadi pahlawan dinasti Tang. Jadi dia berharap agar dia bisa memberikannya krisan emas.
Ji minta maaf karena dia tidak tahu mengapa dirinya tidak mendapatkan hadiah apapun. Padahal dia itu sudah berjuang sekeras mungkin. Yuran sepertinya sudah tahu apa yang terjadi kepada Ji. Jadi ia pun memberitahu bahwa sekarang dia tidak peduli lagi dengan krisan emas. Alasan Yuran bisa datang kemari karena seluruh Nanhuai membicarakan tentangnya. Jadi tentu dia pasti akan dengan mudah menemukan Ji. Tapi meskipun begitu, ternyata Yuran ini sudah pergi kemanapun untuk mencarinya. Dan baru saja menemukannya. Mendengar semua itu membuat Ji senang, apalagi Yuran ingin melihat bintang bersamanya. Seketika saja, pria yang kuat tadi menjadi cengeng di hadapan gadis yang dia sukai. Yuran segera membawanya pergi, karena bagaimanapun Ji sudah berjanji mengajak dirinya mengelilingi Nanhuai. 你现在是？对不起，对不起。什么乱七八糟的项目？就是找不到你。看星星啊！你为什么哭啊？跟个大活宝一样。Di perjalanan ini, Ji menanyakan mengapa hanya Yuran saja yang suka bermain dengan dirinya, sedangkan orang-orang lain tidak menyukai dirinya. Yuran memberitahu bahwa hati orang itu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin mereka menyukai suatu hal yang sama dengan orang lain. Ia menyamakan hal ini dengan sebuah pemikiran yang selalu tertuju kepada seseorang. Jadi tidak mungkin dalam kondisi seperti itu dia jatuh cinta kepada orang lain. Mendengar perkataannya malah membuat Ji salah paham. Yuran segera memukulnya karena hal yang dia katakan tadi bukan tertuju kepada Ji. Di sini Ji pun mendengar ada beberapa orang yang sedang menuju kemari. Dan benar saja mereka itu adalah teman-teman dari Yoyin. Yuran yang tidak tahu siapa mereka dijelaskan oleh Ji bahwa mereka adalah prajurit dari Istana Timur. Tapi di sini ia penasaran mengapa mereka itu ingin menyerang dirinya. Yoyin memberitahu bahwa Ji telah mencuri hadiahnya. Yang seharusnya pemenang dalam pertandingan itu adalah dirinya. Jadi mereka pun berencana untuk menghabisinya. 有些。我在演武场见过他们。 Nah sayang sekali mereka ini tidak bisa lari lagi. Apalagi saat ini luka yang Ji terima terus melebar. Akibat semua itu, para prajurit ini pun menjadi sangat percaya diri untuk bisa menghabisinya. Yuran agak kesal karena di tanah Nanhui dirinya tidak bisa berbuat apapun. Yoyin pun memintanya untuk pergi karena mereka sedang berurusan dengan Ji. Tapi Yuran tidak yang pergi dan tetap melindunginya. Yuran pun segera meminta Ji untuk segera melompat. Tentu saja Ji kebingungan karena bagaimanapun tebing ini sangatlah tinggi. Tapi Yuran memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jadi dia berharap agar Ji mau melompat dari tempat ini. Dengan semua itu, Ji pun menuruti kemauan dari gadis yang dirinya sukai. Di saat Ji mau jatuh, pada saat juga ia pun melihat bulu berterbangan. Yang mana Yuran segera menggunakan sayapnya untuk membawa Ji. Melihat semua itu membuat para prajurit terkejut karena gadis tadi ada Yuren. Seharusnya hanya keluarga kerajaan berdarah murni saja yang bisa menggunakan sayap. Bahkan sayap itu bersinar dengan sangat terang. 跳下去，跳下去，要你从这里跳下去。玉人，才是带着光芒的。 Kembali ke Ji, yang mana ia masih tidak tahu ternyata Yuran bisa terbang. Yuran memintanya untuk tidak terlalu banyak bergerak karena sekarang dia tidak bisa membawanya terbang terlalu jauh. Ji ingin dibawa ke kolam fonik agar mereka bisa melihat lentera. Mendengar semua itu tentu saja membuat Yuran tertawa. Karena Ji ini terus mengingat tentang lentera. Ia berjanji jika sudah besar nanti dia itu akan membawanya ke Ningzhou untuk melihat lautan bunga. Di sini Ji meminta untuk kembali. Karena ternyata ia meninggalkan senjatanya. Xiao berpindah ke sebuah tempat yang mana ada seorang wanita yang sedang dikepung oleh beberapa orang. Pada saat juga gadis ini pun melancarkan serangan dan menghabisi orang-orang itu. Gadis ini memberitahu kita bahwa dia sudah berjanji untuk membantunya menjaga sesuatu. Dengan perkataannya itu bisa dipastikan bahwa gadis tadi ada Sujiyu. Nah sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana kemungkinan besar Azula akan bertemu dengan Ji dan juga Yuran. Namun karena para penjaga masih mengejar Ji, jadi mau tidak mau Azula pun akan terjebak dalam masalah ini. Nah kemungkinan besar Azula itu akan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Yuran. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.